Provinsi Banten menjadi provinsi yang pertama terkait dengan komitmen bahwa peran perempuan itu di dalam pembangunan ya, ini harus didorong. Nah, dari komitmen ini lahir berbagai program kegiatan, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang memang berbasis anggaran yang akhirnya harus anggaran yang memang masuk kepada responsif gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam acara Suara Perempuan Banten. Semoga sahabat-sahabat Damar Banten yang menyaksikan, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak bosan-bosan untuk melihat tayangan dari YouTube Damar Banten. Hari ini kita bersama narasumber yang luar biasa, sangat keren teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih Ibu telah hadir, Ibu Nina, sebagai Kepala Dinas DP3A KKB Provinsi Banten. Terima kasih Ibu telah hadir. Ya, sama-sama. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ini kita udah sering banget ya Bu ya ngobrol sama Ibu Nina ini teman-teman. Semoga Ibu tidak bosan-bosan untuk terus bisa hadir di Damar Banten, lalu juga memberikan inspirasi dan motivasi untuk perempuan-perempuan yang ada di Provinsi Banten. Sebelum kita ke topik pembahasan, Bu, gimana Ibu rutinitas hari-hari Bu? Lagi sibuk-sibuknya atau gimana? Ya, alhamdulillah hidup namanya ya. Iya. Harus bergerak. Betul. Harus ya berjalan biasa. Kalau sudah diam kan itu berarti sudah tidak hidup lagi. Karena hidup terus berproses Bu ya. Terus berproses, berjalan. Yang penting kita nikmati aja Bu ya. Ya, nikmati, betul. Syukuri. Nikmati, syukuri. Betul Bu. Cintai itu yang paling penting teman-teman. Tadi kata Ibu Kadis, perjalanan hidup itu harus dinikmati, syukuri, dan cintai. Jangan lupa ya sahabat-sahabat Damar Banten. Kalau hidupnya mau berjalan dengan seru gitu Bu ya, harus dinikmati, disyukuri, dan dicintai, itu yang paling penting. Terakhir, selalu bahagia. Selalu bahagia. Selalu bahagia. Harus selalu bahagia sahabat-sahabat Damar Banten. Makanya Ibu Nina bahagia terus Bu ya. Amin. Amin, bahagia terus. Perempuan harus bahagia. Perempuan harus bahagia. Agar anak-anaknya bahagia Bu ya. Semuanya bahagia. Kalau perempuan udah bahagia, semuanya bahagia. Oke, siap Bu. Kalau perempuan sudah ruwet, waduh bahaya semua. Betul Bu, ini baru awal aja kita sudah menarik ya. Perempuan harus bahagia, kata Bu Kadis kan. Perempuan harus bahagia. Kalau perempuan yang bahagia, udah semuanya akan bahagia. Tapi kalau udah ruwet, susah. Ruwet juga semuanya Bu ya. Iya Ibu. Ibu nih ya, Ibu sudah lama tentunya menjadi Kepala Dinas DP3KB Provinsi Banten. Sudah berapa tahun Ibu? Ya hampir 5 tahun ya, hampir 5 tahun lebih kayaknya. 5 tahun dari lebih. 2017 awal. Wow, dari 2017 sampai saat ini ya, 6 tahun? Ya, 5 lebih ya. 5 lebih ya, 5 lebih. Sudah luar biasa mengurusi tentang pemberdayaan perempuan yang ada di Provinsi Banten. Ini ada pertanyaan Ibu ya. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Nanti bisa Ibu jawab secara santai aja Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau tegang-tegang nanti sahabat Damar Banten nontonnya ini bosen. Tapi kalau santai kan ya kita sambil rileks, sambil tadi itu bahagia gitu. Bahagia. Oke Bu ya, menurut Ibu nih ya, selaku Kepala Dinas DP3A KKB Provinsi Banten, pembangunan secara regional di Provinsi Banten apakah sudah berpihak terhadap kelompok perempuan dan sudah berpedoman terhadap pengaruh utama gender? Kalau lihat peran ya, tadi kan ditanyakan secara regional. Iya. Nah kita coba kupas dari secara nasional.
karena perempuan itu universal, ya. Peran perempuan untuk sebagai ibu bangsa saja, ya, secara nasional itu tidak tergantikan oleh siapapun. Nah, jadi menjadi kebanggaan tersendiri bagi perempuan karena menjadi ibu bangsa. Di level keluarga, dia menjadi ibu-ibunya di keluarga itu sendiri bagi anak-anaknya. Jadi di tataran peran perempuannya, baik sebagai ibu bangsa maupun sampai ke tataran keluarga, perannya cukup penting. Ya. Dan juga potensinya sebagai sumber daya pembangunan juga tinggi. Karena berdampingan dengan laki-laki. Nah, entry point-nya dia juga bisa memutus mata rantai kemiskinan. Karena perempuan juga cukup signifikan dalam sebagai dia mendapatkan manfaat pembangunan maupun sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Dan juga bagaimana kondisi pendidikan, juga keterampilan perempuan yang sekarang kondisinya perlu kita dorong, ternyata itu menjadi PR kita. Bagaimanapun juga perempuan dari aspek kesehatan ya juga perlu ditingkatkan. Perempuan secara domestik maupun di ranah publik itu kondisi sekarang bagaimana dari meskipun dia secara domestik tapi memiliki peluang di dalam pengembangan usaha. Nah, ini juga perlu kita dorong dalam pemasaran, dalam akses permodalannya. Dan yang paling penting dari hari ke hari sekarang begitu hangat, bagaimana perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, dari eksploitasi, dari kriminalitas. Ini masih rawan. Sehingga peran dari perempuan, baik secara universal sampai ke tingkatan keluarga, maupun di dalam pelaksanaan pengusahaannya, ya ini memerlukan fokus yang cukup tinggi. Dan Provinsi Banten melalui kebijakan Pak DJ Gubernur Banten, ya dari aspek kebijakan sudah berpihak kepada perempuan itu sendiri. Insya Allah. Insya Allah, jadi Provinsi Banten saat ini sudah berpihak ya Bu ya terhadap kebijakan-kebijakan khususnya untuk pemberdayaan perempuan. Ya betul, karena kebijakan itu kan bisa terlihat dari komitmen komitmen pemerintah, bagaimana dari peraturan daerahnya, Perda nomor 10 tahun 2005. Dan sekarang sedang direvisi, mengikuti sesuai dengan kondisi yang ada, yang memang belum tercover di Perda itu, sekarang lagi direvisi bersama-sama dengan Dewan. Dan Alhamdulillah ini menjadi Perda inisiatif dari legislatif itu sendiri. Karena melihat memang perempuan sebagai sumber daya manusia yang betul-betul diperlukan sekarang ini, ya harus sama-sama posisinya 50-50 dengan laki-laki. Dan ini juga kita untuk mencapai target SDGs, Sustainable Development Goals, di poin kelima, equality gender. Sehingga kebijakan pemerintah baik nasional, provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkatan desa. Nah, kelembagaan, peran maupun perempuan di dalam dia domestik maupun publik, nah itu betul-betul kita dorong untuk itu. Kondisi dan posisinya perempuan di Indonesia ya masih perlu didorong. Jadi kalau dari pemerintah pusat melalui Bappenas, kalau kita melalui Bapeda dan juga OPD terkait, pusat juga dengan kementerian terkait, nah sampai ke tingkatan desa,
kelurahan. Banyak faktor kan untuk bagaimana posisi sekarang ini antara perempuan dan laki-laki masih ada ketimpangan. Ketimpangan, Ya. betul. Yang terjadi di masyarakat. Terjadi di masyarakat. Tadi Bu mengenai ada Perda Bu ya, Perda nomor 10 tahun 2005 tentang pengaruh utama gender. Dalam hal ini adalah pembangunan di Banten. Menurut Ibu seperti apa sih Bu? Sehingga akhirnya sekarang kan ada revisi-revisi kan. Sebelum revisi itu seperti apa tuh Bu perdanya? Ya, Provinsi Banten menjadi provinsi yang pertama Ya. Terkait dengan komitmen bahwa peran perempuan itu di dalam pembangunan ya, ini harus didorong. Nah, dari komitmen ini lahir berbagai program kegiatan, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang memang berbasis anggaran yang akhirnya harus anggaran yang memang masuk kepada responsif gender atau ARG. Nah, kalau pertanyaan tadi mengapa perbedaan setelah Perda kita terbentuk di 2005 lahirlah surat Permendagri. Ya. Permendagri itu mengeluarkan tentang pedoman pengarusamaan gender. Nah, pedoman itulah ada langkah-langkah yang harus diikuti. Nah, sementara kita kan lahir sebelum. Ya. Nah, otomatis penyesuaian terhadap Permendagri tersebut yang terkait dengan pedoman pengarusamaan gender. Dan juga terkait dengan surat Kemen PPPA dan sebagainya, bahwa pengarusamaan gender harus dilakukan oleh seluruh tingkatan guna ini pelaksanaan pembangunan. Karena ya diibaratkan perempuan dan laki-laki, kalau manusia itu ya tangan kanan dan tangan kiri. Iya. Jadi kalau berjalan dua-duanya seimbang, ya cepat. Tapi kalau tidak seimbang, nah ini. Iya. Itu barangkali mengapa Perda sebagai komitmen awal sekarang itu direvisi sesuai dengan kondisi saat ini. Bahkan mungkin peran sekarang ya perempuan itu sudah berada di berbagai lini. Dan itu memang sudah terbukti. Jadi ada perempuan dan ada laki-laki ya di pihak yang sama. Jadi ada perbedaan antara kondisi lahiriahnya yang tidak tergantikan, tapi dari aspek pengarusamaan gendernya itu ya bagaimana peran dalam pembangunan itu ya sama. Antara perempuan dan laki-laki itu sama Bu ya? Ya, artinya dari aspek pendidikan. Iya, betul. Aspek pendidikan itu kan ada rata-rata lama sekolah, ada misalkan buta hurufnya kita sudah harus hilangkan. Nah, antara perempuan dan laki-laki apakah masih ada atau tidak? Berarti kan dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan itu, untuk melanjutkan pendidikan. Terus apakah masih ada yang putus sekolah perempuan setelah SD, setelah SMP, itu kan? Nah, peran ini karena bagaimanapun juga perempuan harus mengikuti zaman. Perempuan juga sebagai madrasah anaknya ya guru pertama bagi anaknya di keluarga pasti akan menanyakan. Betul. Nah, jadi dari aspek pendidikan saja itu mulai dari SD, SMP, SMA, mungkin bahkan perguruan tinggi juga kan itu diperlukan. Nah, sekarang bidang kesehatan. Iya. Kesehatan itu untuk harapan hidup perempuan. Sekarang itu sudah tinggi. Alhamdulillah, mungkin capai berapa ya, 70, bisa sampai 70%. Ya, 70 tahun. Jadi angka harapan hidup perempuan sudah tinggi.
Terus juga angka kematian ibu usia produktif pasca melahirkan ataupun hamil. Nah, perempuan juga memiliki hak dalam kesehatan. Jadi kasus-kasus yang terkait dengan kesehatan ini ditunjang oleh kebutuhan sarana prasarana. Jadi kalau misalkan mau ke puskesmas, bisa dilalui tidak sama perempuan. Kalau misalkan terlalu jauh, ya pemerintah menyiapkan puskesmas pembantu. Sama sekolah juga. Kalau terlalu jauh, oh ya disiapkan, ada PAUD-nya, ada apanya, ada apanya. Gitu. Jadi bidang pendidikan, bidang kesehatan. Ekonomi juga penting. Bagaimana indeks pemberdayaan perempuan itu menjadi sekarang ini malah menjadi patokan. Karena di bidang ekonomi dan ketenaga kerjaan itu sekarang perempuan kemampuannya untuk memperoleh peluangnya, nah ini juga menjadi fokus pemerintah. Jadi akses terhadap sumber daya ekonomi dan juga bagaimana untuk mengurangi pengangguran itu juga ada peran perempuan di sana. Gitu. Jadi kan ada terkait dengan pengangguran tingkat tinggi laki-laki dan perempuan. Perempuan itu ya ternyata dengan dia diam di rumah dengan keahliannya dia rumah tangga itu bisa menghasilkan uang. Jadi sebagai ranah domestik ataupun pabrik, di domestik saja dia bisa. Nah itu yang sedang kita dorong. Nah itu baru tadi dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenaga kerjaan. Nah yang paling sekarang 2024 perannya perempuan itu di politik. Itu lebih seru lagi di politik itu karena ternyata ya kita memiliki kuota yang lumayan yang harus dikejar oleh perempuan sendiri. Itu Mbak. Siap. Tadi kita sudah bahas ke politik nih Bu ya. Karena bentar lagi 2024 sahabat Damar Banten. Nah sudah sejauh apa sih Bu perempuan Banten dalam keikutsertaan di politik dan jabatan publik di Provinsi Banten ini? Karena tadi kan kuotanya 30%. Apakah itu sudah maksimal atau belum? Atau mungkin berapa persen gitu di Provinsi Banten ini? Ya, itu kan masa 5 tahun ya? Masa 1 periode. Periode kemarin memang di bawah 30 untuk provinsi. Itu ya hampir di 18% lah, 17,5% lah. Sementara kita punya kuota 30%. Nah, berarti kita harus mendorong, menumbuhkan keikutsertaan perempuan untuk bisa di perhelatan politik itu dia sebagai perwakilan di parlemen. Nah, kita harus mempersiapkan, harus mengecek, harus juga melihat apakah perempuan ini sudah layak jual istilahnya ya untuk bisa nanti masuk di tataran politik. Nah itu juga harus disiapkan oleh para perempuan. Dan harapan mungkin pemilih pemula yang nanti bisa meneruskan. Nah 30% itu langkah yang sekarang yang harus dijalanin gitu sehingga bisa dapat. Nah, berapa persen yang kabupaten kota? Ini masih jauh tertinggal. Tangsel sekarang sudah 30. Yang lainnya masih di bawah. Tapi kalau kita melihat equality gender SDGs malah 50-50. Harusnya Bu ya? 50% karena gitu. Kekuatan pembangunan kan jadi sama semuanya, tidak ada satupun yang terlewat, semuanya ternaungi lah, terpenuhi, harapannya terlindungi.
semua perlindungan khususnya. Nah ini barangkali yang perlu kita dorong. Bagaimana peran perempuan di ranah politik, terutama sebagai perwakilan di parlemen maupun juga sebagai baik dari kepala kelurahan, kepala desa sampai tingkatan yang paling tinggi. Nah ini berpeluang bahwa perempuan untuk bisa berperan di sana. Ya. Ya Bu, tentu kan ada peluang ya Bu ya. Perempuan bisa berpeluang di politik ataupun di jabatan publik. Menurut Ibu apa aja sih tantangan, peluang serta hambatan dari perempuan itu sendiri dalam dia berpolitik dan di ranah publik? Perempuan harus percaya diri. Ya. Karena setuju. apa? Ya. Karena dia kan bersaing dengan laki-laki, bukan bersaing ya. Dalam arti kata, ya berjalan bersama. Nah sekarang di perhelatan demokrasi 2024, ya dia harus sudah siap. Berarti kan kepercayaan diri dia juga harus ada, skillnya. Ya. Skillnya juga harus mumpuni. Dan juga dia harus bisa membagi waktu antara keluarga dan juga masyarakat lingkungannya. Jadi tantangannya juga lumayan. Terus juga bagaimana dia harus mengasah terus pengetahuannya, keterampilannya, disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Nah itu barangkali yang terus harus disiapkan oleh perempuan itu sendiri. Dan yang paling penting sekarang kemauan dari perempuan itu sendiri, karena dari kemauan dia akan terus meningkatkan skillnya. Kalau misalkan komunikasinya susah, berarti kan dia bisa melatih bagaimana dia public speakingnya, komunikasi dua arahnya, bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat itu adalah mengenai kebijakan-kebijakan ataupun permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi ya mulai dari komunikasi dia harus sudah jelas bisa menyampaikan, isinya yang disampaikan juga sama, dan juga terkait dengan itu tadi. Akhirnya adalah bagaimana percaya diri perempuan itu ya bisa menjadi kekuatan besar. Pada saat dia bisa menunjukkan bahwa perannya ya ternyata bisa sama, mumpuni. Ya. Jadi perempuan harus percaya diri, Bu ya, harus meningkatkan skill. Ya. Karena terkadang perempuan ini minder gitu Bu sama laki-laki gitu. Udahlah laki-laki aja gitu kan. Ya padahal perempuan juga bisa gitu ya. Perempuan juga bisa gitu. Perempuan sama aja kok, kita punya hak dalam pendidikan. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Nina ya. Lalu juga di ekonomi Bu ya. Lalu di sosial gitu kan. Jadi perempuan-perempuan ini harus ayolah gitu ya. Di politik harus ikut gitu kan. Di ranah publik juga kita harus semangat gitu kan. Terus harus tadi soft skillnya juga harus ditingkatkan Bu ya. Kalau kita kemampuannya kurang, kan ada pelatihan public speaking. Terus juga banyaklah pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh DP3KB bekerjasama dengan KPPI Bu ya. Itu juga banyak kegiatan-kegiatan. Lalu ini Bu, DP3KB kan kerjasama nih sama KPPI Bu ya. Saat ini kan KPPI sedang ada kegiatan industri rumahan. Industri rumahan yang saat ini sudah hampir sekota Serang, bahkan seprovinsi Banten gitu Bu. Kegiatannya masih berjalan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kegiatan KPPI itu dalam melatih perempuan-perempuan dalam pemberdayaan perempuan khususnya dalam industri rumahan? KPPI salah satu lembaga mitra ya, mitra pemerintah yang mungkin mempercepat terkait dengan bagaimana perempuan di aspek ekonomi ini harus berjalan dengan cepat ya. Karena sekarang ini program pemerintah pada masa COVID ataupun setelahnya itu hanya 2,
masalah ekonomi, masalah kesehatan. Ya. Nah, jadi kalau untuk urusan ekonomi, salah satunya yang dipegang adalah industri rumahan, itu adalah peluang. Peluang bagi perempuan untuk dia mendapatkan pendapatan untuk kesejahteraan keluarganya. Betul. Nah, ini barangkali yang didorong maupun yang masuk kepada program kegiatan kami. Nah, sekarang tidak hanya di dalam mendorong dia dalam rintisan maupun didorong pada dia berkelanjutan, tapi juga dari aspek permodalan juga. Yeah. Ini menjadi bagian kebijakan pada saat permasalahan-permasalahan dari perempuan juga muncul. Nah, entrepreneurship-nya juga perlu dibangun. Jadi tidak mungkin kalau perempuan yang melakukan terkait di bidang ekonomi itu kalau tidak ada punya jiwa kewirausahaan. Yeah. Sebagai salah satu program Pak Presiden yang dilaksanakan oleh kementerian, salah satunya adalah poin 1 perempuan di dalam kewirausahaan. Jadi itu target yang harus dilakukan akhirnya oleh provinsi maupun kabupaten kota sampai tingkatan desa. Nah, kalau kita berkiprah mau mengembangkan perempuan baik di dalam industri rumahan maupun kewirausahaan yang levelnya lebih tinggi lagi, nah itu yang menjadi tantangan beratnya karena komitmennya harus kuat. Betul. Perempuan itu. Jadi dia bagaimana nantinya harus mengembangkan usahanya itu sendiri juga. Ya mungkin di sini ada usaha keluarga, juga ada usaha yang memang dia sendiri ya. Kalau usaha keluarga kan semua modal dibantu oleh keluarga, akhirnya bisa berkembang maupun secara sendiri. Dan juga ya harus didasari pengetahuannya. Karena untuk menjalankan usaha atau bisnis, ya kita juga harus tahu bagaimana pemasarannya, bagaimana perencanaannya, sasarannya, apa yang harus disiapkan, perencanaan-perencanaan lain yang berkaitan dengan jalannya usaha itu sendiri ya harus banyak yang dipelajarinya. Di samping juga bagaimana dia melaksanakan dari aspek pembukuannya. Yeah. Jadi yang harus dilakukan oleh perempuan itu sendiri. Jadi keahlian yang sekarang dimiliki by hobi itu membantu. Misalkan contoh perempuan yang senang dengan bawang goreng. Bawang goreng. Dia jago bikin bawang goreng. Itu bisa jadi uang. Yeah. Itu yang sederhana. Dia hobinya hobi bikin kue, bisa jadi uang. Tinggal disajikan, dijajakan, apalagi rasanya bagus, ya itu dicari. Betul. Dan nanti bisa berkembang lebih besar lagi. Yeah. Jadi sukanya dia bikin pakaian, itu kesempatan. Nah, by hobi ini yang cepat dibanding dipaksakan. Yeah. Nah, dengan hobi itu sukanya apa sih? Kalau asesmen juga sukanya apa, ya sudah. Itu yang kita kembangkan. Sehingga dari mulai perintisan usaha, terdaftar, terasesmen, jadi paham mana yang senangnya bikin rajutan, mana yang sukanya bikin tas. Ada yang senang bikin kue, ada yang senang saya bikin bawang goreng, bikin rempeyek dan sebagainya. Jadi perempuan ya harus produktif, harus punya produk dia sendiri, kebanggaan untuk dianya maupun juga untuk orang lain. Untuk orang lain. Iya. Iya Bu. Berarti
KPP ini bukan hanya mengajarkan Bu ya, mengajarkan terkait kita membuat kue atau kemarin itu kita buat nugget gitu misalnya. Tapi outputnya adalah bagaimana dia bisa menciptakan kemandirian ekonomi dalam ranah rumah tangga dia lah gitu kan. Bagaimana dia bisa menciptakan kemandirian ekonomi Bu. Lalu tadi kemandirian ekonomi simpel sebenarnya bisa dibentuk dari tadi hobi. Tadi ya Ibu sampaikan dari hobi. Karena pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar kan gitu. Sederhananya itu gitu. Karena setelah itu kan kita dorong untuk naik kelas kan. Nah, ini yang butuh komitmen dari perempuan itu sendiri nantinya untuk bisa terus dikembangkan. Dan yang paling penting dari yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu memutus rantai kemiskinan, mengurangi pengangguran. Dan akhirnya ya kesejahteraan perempuan itu sendiri meningkat Bu ya, khususnya di Provinsi Banten. Oke Bu, selanjutnya nih Bu ya, Ibu menjadi Kepala Dinas DP3KB. Tentunya ada nggak sih Bu tantangan-tantangan saat Ibu membuat kebijakan-kebijakan khususnya dalam hal pemberdayaan perempuan? Ada nggak sih Bu tantangan-tantangan yang Ibu rasakan gitu loh ketika di Dinas DP3KB Provinsi Banten? Ya, tantangannya lumayan ya. Lumayan. Karena bagaimanapun juga dari banyak aspek yang akhirnya ini akan didukung, akan diterima kalau memang kita bisa menyajikan mana dari manfaat yang kita sampaikan dengan kalau tidak dilakukan. Nah, ini yang satu. Yang kedua, tantangannya ya itu tadi, banyak porsi-porsi yang harus disesuaikan. Disesuaikan dalam arti kata, ya kalau dulu zaman ya adat ya, patriarki. Iya. Nah, ini juga kan menjadi tantangan tersendiri. Pada saat apa sih yang bisa disajikan? Karena sumber daya manusia ya dia tidak berwujud, dia intangible. Jadi yang namanya intangible ya memang targetnya itu tidak bisa sesegera mungkin, tapi dia berproses. Contoh, sekarang, tahun ini, untuk menciptakan Indonesia emas, itu nggak bisa tiba-tiba. Tapi dari sekarang bagaimana kita menciptakan perempuan yang sehat, remaja yang sehat, anak-anak yang sehat. Pada saat nanti di bonus demografi 2030, 2035, 2045, itu yang nanti akan dipetik. Nah, caranya ya kita harus terencana dengan baik. Mulai dari remaja nanti yang akan menjadi produktif di masa yang akan datang. Anak-anak juga sama, menggantikan generasi kita. Nah, perjalanannya banyak sekali tantangannya, mulai dari kenakalannya, mulai dari kekerasannya, aspek-aspek negatif lainnya yang harus kita terus jaga. Nah, ini ternyata nggak bisa tuh pemerintah sendirian, harus berbarengan, harus bersama-sama dengan perempuan sendiri, dengan masyarakat, dengan media, dunia usaha, semua. Tugas kita bersama Bu ya, bukan hanya pemerintah gitu kan. Bukan hanya pemerintah, tapi kita semua masyarakat, perempuan itu sendiri, laki-laki, pemerintah, stakeholder, semuanya ikut bekerja sama Bu ya. Betul. Dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas kehidupan yang ada di Provinsi Banten ini. Ibu, kita nggak kerasa loh, udah 30 menit ini sahabat Damar Banten berbincang dengan Ibu Kadis. Nggak kerasa Bu ya? Apa kerasa ini Bu? Sangat luar biasa ya, tadi sudah dijelaskan mengenai peran daripada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Banten. Tadi Bu Kadis sudah jelaskan juga terkait kerjasama bermitra dengan KPPI dalam rangka
industri rumahan, kemandirian ekonomi yang nantinya itu akan bisa diciptakan oleh perempuan-perempuan hebat. Tadi juga kita perempuan harus percaya diri Bu ya, harus percaya diri, tingkatkan skill kita, kemampuan kita. Budaya patriarki ya kita tinggalkan dulu ya Bu ya, itu zaman dulu lah gitu kan. Sekarang laki-laki perempuan sama aja, sama aja nggak ada bedanya. Jadi untuk perempuan-perempuan yang masih minder, yang masih kurang percaya diri, buang-buang itulah jauh-jauh. Bangkit ya. Bu ya, bangkit, kita perempuan harus bangkit supaya nanti ada regenerasi ke depan dalam jajaran publik maupun politik, perempuan bisa mengisi di ranah itu. Siapa tahu nanti saya juga bisa jadi kayak ibu gitu. Perempuan-perempuan di luar sana juga bisa menggantikan Ibu Nina gitu kan, regenerasi ke depannya gitu. Maka dari itu, dari sekarang kita harus mempersiapkan diri menuju Indonesia emas. Tadi setelah disampaikan oleh Ibu Kadis. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terakhir dong Bu ya, harapan Ibu dalam upaya peningkatan kualitas perempuan di Banten. Harapannya seperti apa sih ke depannya Bu, menurut Ibu? Yang pertama, perempuan itu harus sehat. Perempuan harus sehat. Nah, berpengetahuan. Berpengetahuan. Ya kan? Pengetahuannya banyak. Baik tentang pengasuhan anak, ya kan? Sejak dari pranikah, hamil, terus juga masa golden age, 5 tahun, remaja, dewasa, itu harus diisi oleh perempuan. Nah, yang kedua ya perempuan dalam hal berpendidikan, berketerampilan, ya, agar dia selalu berusaha, jadi masuk pasar kerja, mau bekerja juga dia bisa, dan juga berkualitas. Nah, dalam aspek ekonomi, perempuan juga harus terus maju. Betul. Baik itu masuk di akses permodalan, agar dia dapat mengembangkan ekonominya, sehingga peran dalam pembangunannya betul-betul sama-sama. Dan terkait dengan gender, itu adalah anak-anak laki-laki perempuan, remaja laki-laki perempuan, dewasa laki-laki perempuan, lansia laki-laki perempuan, dan juga disabilitas laki-laki perempuan. Jadi seluruhnya itu semua aspeknya dapat. Nah, barangkali pesannya hanya itu aja. Terima kasih Bu. Tadi harapan-harapan dari Ibu juga tadi sudah disampaikan ya. Ibu itu harus sehat ya. Ibu harus sehat. Harus bahagia. Yang paling penting tadi dalam kehamilan itu ya, dia harus paham betul gitu. Ya, pengasuhan anak. Karena sekarang itu lagi gencar penurunan stunting. Stunting, betul stunting. Jadi stunting itu ya yang paling berperan di sini adalah antara ibu dan anak. Betul. Jadi yang langsung perannya, misalkan untuk bagaimana anak ini mendapatkan ASI eksklusif, ya antara perempuan, ibu dan anak itu sendiri. Betul. Yang bisa memberikan kan, dan juga bagaimana dia diberikan makanan tambahan yang bernutrisi sehat. Nah, ini juga perempuan biasanya yang memiliki peran baik di dalam pengetahuan bernutrisinya, makanan sehatnya, lingkungan bersihnya, dan lain sebagainya. Termasuk juga perempuan dalam hal peran mengambil manfaat energi. Karena yang melakukan juga perempuan semua. Mulai dari alat rumah tangga, listrik, gas, dan sebagainya. Sana perempuan yang paling banyak. Jadi terakhir ya komitmen perempuan tadi sehat, berpengetahuan. Yang penting adalah bagaimana dia bisa mengambil peran-peran dalam penurunan stunting. Posisi sekarang diciptakan sebuah komitmen untuk bisa tidak ada lagi kasus-kasus baru terkait dengan stunting. Iya, betul. Semoga stunting juga semakin tahun semakin menurun Bu ya. Iya, karena akibatnya itu luar biasa. Betul.
kalau dari awal dia tidak punya pengetahuan tentang pola asuh, ke depannya betul. Dia penyakitnya banyak, susah berpikir, dia bekerja apalagi, potensi kepada kemiskinan. Jadi peran perempuan begitu penting. Kalau dari awal dia tidak bisa memilih mana makanan sehat dan bukan sehat, kedepannya yang repot. Kalau sudah anak ataupun orang tersebut banyak penyakit, maka anggaran pemerintah tuh hanya bisa habis oleh orang-orang yang tidak produktif. Ini panjang lagi ya? Iya, apa-apa Bu. Karena memang kalau membahas stunting seru Bu ya, menarik dan panjang gitu pembahasannya ya. Karena urusannya peran perempuan lagi. Betul. Dan anak juga. Peran perempuan. Dan akan berdampak tadi ya sampai kemiskinan gitu kan. Kasihan juga anaknya nanti keterbelakang. Kalau anak yang baru lahir kan dia tidak bisa apa-apa. Mau dikasih makanan sehat, mau tidak sehat, mau didiamkan gitu kan. Dia tidak bisa. Tergantung ibunya ya. Tergantung ibunya. Tergantung perempuan. Karena itu ya perempuan sehat dan berpengetahuan dalam pola asuh itu sekarang posisi stunting itu penting. Oke Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih banyak telah hadir di acara Damar Banten, bincang santai suara perempuan Banten. Tadi banyak sekali kita mendengarkan dari Ibu ya, kondisi perempuan saat ini di Provinsi Banten, lalu juga di politik seperti apa, di ranah publik juga seperti apa. Dan semoga harapan-harapan yang telah Ibu sampaikan dan harapan kita semua tentunya ya, perempuan harus sehat selalu gitu kan, harus semakin keren, semakin berkualitas, semakin maju gitu Bu ya, semakin maju. Dan tangguh. Dan tangguh itu yang paling penting. Jangan lemah Bu ya. Jadi perempuan mandiri. Dan mandiri itu paling penting tuh. Mandiri, tangguh, berkualitas, maju, banyak pokoknya ini pokoknya kita perempuan harus semangat terus Bu ya, harus semangat terus. Tadi juga harus sehat terus, bahagia terus. Karena memang perempuan itu perannya sangat krusial, sangat penting. Bahkan perempuan itu ada Bu sairan perempuan adalah tolak ukurnya sebagai tiang negara katanya kan. Apabila perempuannya baik, negaranya baik. Apabila perempuannya rusak atau amoral, maka rusaklah negara itu. Maka sangat penting sekali kita menjadi perempuan dan pergunakan peran kita sebagai perempuan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Ibu telah berkenan hadir, berbincang bersama Damar Banten. Dan tentunya sahabat-sahabat Damar Banten, itulah yang bisa kami sampaikan pada hari ini, pada sesi ini. Semoga nanti ke depan kita bisa sharing berikutnya bersama Ibu Kadis. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Semoga Ibu nggak bosen-bosen ya. Semoga kita juga bisa sering-sering ya kita mendapatkan motivasi, inspirasi dari Ibu Kadis. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jangan lupa sahabat-sahabat Damar Banten tetap menonton channelnya Damar Banten TV. Ya, Damar Banten TV. Boleh Bu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Like, komen, dan subscribe. Sekali lagi Bu, sekali lagi ya. Sahabat-sahabat Damar Banten, jangan lupa nih, ini udah dianjurkan sama Bu Kadis nih. Gimana Bu? Jangan lupa like. Sahabat Damar Banten, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Itulah yang bisa kami sampaikan Bu ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Yusolihat pamit undur diri. Terima kasih Ibu Nina sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Banten. Semoga perempuan terus berdaya, meningkat kualitas hidupnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.